Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pagi ini diperkirakan akan bergerak fluktuatif. Apa saja yang mempengaruhinya? Kita segera bergabung bersama Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, kalau melihat bursa utama Asia semuanya menguat pada pagi ini, indeks harga saham gabungan saya lihat juga di belakang menguat. Apakah penguatan ini bisa bertahan sampai nanti sore? Bagaimana prediksinya, Mercy? Leo dan pemirsa, analis hari ini memprediksi bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan masih akan fluktuatif cenderung turun karena tingginya penjualan yang dilakukan oleh investor asing di pasar saham Indonesia pagi ini sudah mencapai 192 miliar di semua pasar dan investor asing banyak menjual saham perbankan. Oleh karena itu kita lihat masih ada potensi penurunan pada perdagangan saham hari ini meskipun di belakang saya indeks harga saham gabungan masih menguat 0,54% atau indeks naik 23 poin di level 4.519 dengan nilai transaksi yang sudah mencapai 1,2 triliun. Penguatan ini terjadi karena investor domestik banyak melakukan pembelian di pasar saham Indonesia, terutama karena mulai stabilnya harga minyak global. Menyusul juga tanggal 1 Mei mendatang akan ada pemangkasan produksi minyak global sampai hampir 10 juta barel per hari. Diharapkan harga minyak global akan semakin stabil karena adanya pemangkasan tersebut. Selain itu di Bursa Asia sendiri ada ekspektasi atau ada harapan bahwa Bank Sentral Jepang akan melakukan quantitative easing atau Bank Sentral Jepang akan membeli kembali obligasi yang dijualnya sehingga ini dapat mendorong perekonomian di Jepang dan mengurangi tekanan pada ekonominya akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu kalau kita lihat di bursa utama kawasan Asia, indeks Nikkei sudah naik sampai 2,2%. Sementara indeks Hang Seng juga naik 1,63% dan indeks Straits Times Singapura sudah naik 1,33%. Di bursa utama kawasan Amerika Serikat sendiri akhir pekan lalu juga sudah bergerak menguat akibat optimisme stabilnya harga minyak global sehingga Dow Jones, S&P 500 dan juga indeks Nasdaq naik 1 sampai 1,65%. Dan untuk pergerakan saham hari ini juga sebenarnya investor asing masih banyak menjual sahamnya sehingga ada resiko penurunan pada indeks harga saham gabungan sehingga pergerakan indeks akan berada di antara 4.436 sampai 4.603. Leo. Kalau begitu prediksi indeks harga saham gabungan bagaimana dengan nilai tukar rupiah, Mercy? Karena kalau saya lihat masih belum menemukan momentum lagi untuk menguat lebih jauh. Apakah benar seperti itu? Untuk pergerakan nilai tukar rupiah sendiri pagi ini memang masih tertekan karena tingginya ketidakpastian global di tengah pandemi COVID-19 sehingga nilai tukar rupiah juga melemah 0,45% di posisi 15.469 rupiah per dolar Amerika Serikat. Aset yang dianggap aman seperti emas juga pagi ini sudah naik, terutama untuk harga emas global yang sudah naik 0,25% di posisi 1.739 dolar Amerika Serikat per ons. Dan resiko-resiko yang masih dikhawatirkan oleh investor adalah karena memang testing obat corona di Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Gilead Sciences ini belum terbukti efektif sehingga perlu dilakukan uji coba lebih lanjut. Selain itu juga pekan ini akan ada rilis data ekonomi yang paling dinanti oleh para investor adalah data pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat pada kuartal 1 tahun 2020 yang akan dirilis hari Rabu nanti. Prediksinya ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh negatif 4% di kuartal 1 tahun 2020. Ini penurunan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di mana ekonomi Amerika Serikat masih tumbuh positif 2,1%. Oleh karena antisipasi yang dilakukan oleh investor ini, maka nilai tukar rupiah dan juga nilai tukar negara berkembang akan cenderung melemah dan rupiah pun akan bergerak di antara 15.300 sampai 15.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.